Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lampu sepeda kembali. Kali ini saya kedatangan dua lampu sepeda dari Enfitnik. Ini lampu pinjaman dari Avan Bicycle Center Depok teman-teman. Itu grupnya SBP. Ini ada dua. Yang pertama seri Enfitnik Navi 350, kemudian yang Enfitnik Cube Light 2. Ini teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Oke, ini lampu belakang, lampu depan. Langsung aja kita unboxing. Nah, yang pertama ya, Navi 350 Bicycle Front Light. Ini lampu. Oh ya, aku sempat baca kalau Enfitnik itu mulai membuat lampu secara serius di tahun 2016-an dia. Dan nggak main-main, memang dia ada R&D-nya juga dan ada pabriknya sendiri dia. Nah, ini teman-teman, kita unboxing. Oke, ada box yang akan kita dapatkan kalau kalian beli ya. Yang pertama ini lampunya, kita taruh dulu. Ini ada box lagi. Coba, terus udah nggak ada ya. Kita buka ini dulu boxnya. Mounting teman-teman. Yang pertama mounting yang menyerupai untuk ini sih kayaknya dipasang di bracket GoPro ya. Oke, seperti ini. Oke, terus dapat kabel Type C teman-teman. Ini kabelnya Type C. Jadi pengecasan otomatis port chargingnya sudah menggunakan Type C nih. Terus yang selanjutnya adalah ini untuk handlebarnya. Handlebarnya dia modelnya quick release seperti ini. Ini sih plastik ya. Kayaknya secara build quality-nya ya just so biasa-biasa aja ini. Malah terasanya itu kayak kurang kokoh gitu sih ini. Kemudian ada user manual. Nah, kita coba lihat. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Terus yang paling utama adalah ini dia. Lumayan susah nih. Susah juga nih. Bukanya susah juga nih. Oke, terlepas. Akhirnya terlepas juga nih. Nah, ini dia unitnya, Enfitnik Navi 350 teman-teman. Ini tampak atas. Di sini ada logo hot. Jadi misalkan kondisi lampu menyala, bagian depan ini akan terasa panas. Terus ini ada tombol turn off-nya. Terus ini ada logo Enfitnik dan ada serinya Navi 350. Terus ini alloy ya, bagian sini. Sisi sini itu alloy teman-teman. Terus untuk bagian belakangnya dia ini sih mestinya dari plastik ya ini. Terus bagian samping ini ada fin, dia fungsinya itu untuk mempercepat pendinginan lampu saat digunakan, jadi biar nggak terlalu panas. Sisi belakang ini ada mounting ya, tempat dudukan mountingnya. Dia bisa dilepas pasang. Kalau misalkan patah bisa diganti dengan yang baru atau spare partnya. Ya tergantung spare partnya ada di Indonesia atau tidak. Kemudian ada keterangan mengenai modelnya dan lain sebagainya. Ini ada tempat port USB, karet penutupnya ini cukup tebal. Terus ini portnya sudah Type C. Sisi sini juga sama, ada finnya. Bagian belakang kosong, polosan dia. Terus ini model cuttingan apa namanya, lampunya teman-teman. Kayak ada topinya seperti itu dia. Nah, ada topinya ya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada cekungan di tengah-tengah ini, dia cekung ya. Bagian tengah ini teman-teman. Ini cekung. Terus lampunya dia model set visibility-nya seperti ini. Fungsinya itu lampu terlihat dari samping, lampunya menyala atau tidak ya. Ini. Oke,
lampu ini kekuatan untuk baterainya itu di angka 1600 mAh, terus sudah waterproof. Tapi waterproofnya dia IP6 teman-teman. IP6 itu dia mampu bertahan di semprotan tekanan tinggi. Ingat, ini tidak untuk dicelupkan air ya. Mestinya sih bisa aja ya, kalau hanya dicelupkan sebentar gitu saya rasa sih nggak masalah. Cuman berhubung dari spesifikasinya ini tidak memungkinkan untuk dicelup air, saya nggak berani mencobanya. Yang penting dia sudah waterproof. Misalkan kena hujan-hujan aman, nggak ada problem sama sekali. Kalau misalkan kalian kena hujan badai pun sepertinya ya tentunya akan aman ya dengan spesifikasi IP6 ya. Terus untuk kekuatan lumennya dia maksimal 350 lumen, hanya ada 3 mode. Yang pertama high, low, dan flash. Di runtime maksimalnya mampu bertahan di 5 jam. Nah, misalkan kalian menggunakan lampu ini secara maksimal di 350 lumen dan bukan flash tapi steady, lampu ini hanya bertahan di 2,5 jam. Langsung aja kita coba kira-kira nyalanya seperti apa, karena kebetulan lampu ini juga belum saya cas. Semoga aja sudah ada isinya ya baterainya. Kalau kalian menyalakan lampu ini nggak perlu ditahan, tinggal ditekan aja. Tek, 1, 2, 3. Ini flash. Nah, misalkan kalau penggunaan maksimal 350 lumen, dia mampu bertahan hingga 2,5 jam. Terus kalau yang agak low kurang lebih di 3-4 jaman. Kalau seperti ini flash, dia mampu bertahan di 5 jam teman-teman. Yang terakhir, lampu ini harganya berapa? Di ABC itu dibanderol di angka Rp360.000 teman-teman. Rp350.000, sudah waterproof, dia sudah Type C, ininya CNC, terus ini plastik, baterainya nggak bisa dibongkar pasang ya. Ada tipe Infinix yang di atasnya itu baterainya bisa bongkar pasang, bisa ganti. Kalau misalkan baterainya udah habis gitu, kalian tinggal ganti baterainya aja. Kalau ini belum teman-teman. Yang biasa ditanyakan sama teman-teman, saat menyala bisa nggak sambil dicas? Langsung aja kita coba. Kira-kira lampu ini kalau posisi menyala bisa nggak sambil dicas? Kalau ya itu biasanya kalian tanyakan, karena kalau misalkan touring atau apa, lampu mati nggak perlu ganti lampu, langsung sambil dicas gitu kan. Nah, beberapa lampu yang mahal-mahal itu pasti nggak bisa teman-teman, karena dia, saya rasa sih karena sistem safety-nya ya. Ini lampunya sudah menyala dan sekarang kita coba. Ini saya menggunakan power bank, karena kan kalau touring ya pastinya kita bawa power bank untuk ngecasnya. Oke. Lampu ini bisa menyala kalau kita jalan sambil ngecas teman-teman. Jadi apakah worth it? Ya, worth it. Ini bisa kalian gunakan untuk ultra juga. Meskipun Infinix itu menyebutkan lampu ini tujuannya ya ini untuk komuting. Misalkan kalian mau pakai ultra, ya dengan kemampuan dia bisa di charging sambil dipakai, ya worth it aja, ya kan? Oke, selanjutnya Cube Light 2 teman-teman. Jadi ini Cube Light seri 2 dari Infinix. Langsung aja kita sikat, kita unboxing. Sebenarnya udah tak buka kemarin, mau tak tes, tapi berhubung aku gak jadi go wes yo rasido. Oke, kita buka. Ini lampunya teman-teman. Nah, Cube Light 2, Infinix Cube Light 2 seperti ini lampunya ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada kotak lagi nih di dalamnya. Dia agak susah keluarnya. Oke, akhirnya keluar juga. Ini kita buka aja isinya apa. Kira-kira apa isinya? Mounting teman-teman. Ya, mountingnya seperti ini. Jepitan. Oke, dari karet ya. Terus untuk hooknya itu plastik. Kabel charging sudah pakai Type C? Belum, dia masih menggunakan micro USB teman-teman. Nah, ini sayang sekali nih, masih micro. Jadi kita harus bawa kabel 2. Misalkan pakai
dua lampu ini ya kita harus bawa dua kabel, micro USB sama Type C kalau misalkan mau dipakai jalan jauh. Oke, ini mounting lagi. Ini mounting untuk saddle ya. Ini untuk saddle teman-teman. Nah, terus kita dapat kabel tis ya, dapat kabel tis 4 kabel tisnya teman-teman, dikasih kabel tis. Terus wih, ini lebih tebel loh daripada yang apa namanya Navi 350. Ini lebih tebel untuk manual booknya ternyata. Nih manual booknya lebih tebal. Cube Light 2 ini dia teman-teman lampunya. Kita buka ya, lampunya seperti ini, kotak minimalis. Tombol turn off nya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Ini dari atas, terus kita putar dulu sini. Ini bagian samping, sisi samping ada Infinix Cube Light 2 ya tipenya. Sisi sampingnya ini ada keterangan apa ini? Made in China, EC, FC kayak sertifikasi seperti itu. Terus ini ada mode auto. Nah, jadi lampu ini ada mode autonya. Kira-kira kalau mode autonya itu seperti apa? Nanti kita coba lihat kira-kira fungsi atau tidak mode autonya ya. Terus ini ada indikator saat charging atau baterai low ya teman-teman. Terus ini kosong. Infinix lagi. Ini bagian belakang. Dia modelnya penjepit seperti ini. Nah, ini penjepit. Ini nggak terlalu tebel sih. Ya lampunya juga nggak terlalu berat. Asalkan kita hati-hati ya. Ini nggak bakal patah sih, tapi kalau kita abrakan kemungkinan patah ada nih. Terus ini karet penutup port chargingnya, dia menggunakan micro USB teman-teman. Oke, Cube Light 2 ini dibekali baterai di angka berapa ya? 400-an, 400 mAh teman-teman. Kemudian lampu ini IPX5. Jadi kalau yang ini IPX6 dengan semprotan tekanan tinggi kemampuannya, kalau yang ini IPX5. IPX5 itu berarti tidak bisa kena tekanan tinggi. Ya kalau hujan-hujan ya aman-aman aja, karena kan hujan seberapa sih kekuatan hujan sampai ngejos banget ya enggak kayak gitu kan. Jadi ya saya rasa aman kalau misalkan hujan. Tapi bukan untuk dicoba dicelupkan di air ya teman-teman. Dia ada dua mode, auto dan manual. Lampu ini sudah ada gyroscope-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngerem ya ada kedipan atau tanda-tanda kayak gitulah intinya ya. Fungsinya gyroscope. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita cobain dulu lampunya. Kita coba nyalakan. Nah, lampu mode manual ya. Ini flash. Kekuatannya cuma 30 lumen doang teman-teman. Enggak gede dia. Nah, ini kedip-kedip, dia seperti ini, kedip-kedipnya. Oke, flash juga ini. Ini steady, flash modelnya seperti ini. Kedip-kedip lagi. Oke, lampu ini kan ada sensor gyroscope-nya. Berarti misalkan kalau kena apa ya, kita ngerem mendadak ya otomatis biasanya akan nyala. Kita coba aja. Ini ya, teman-teman. Ini ya, kita coba aja. Nah, kita coba ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan kita ngerem. Gerak lagi. Ya, nggak terlalu cepet sih menurutku ya. Menurutku ini sensornya ya oke. Berarti fungsi lah, tapi ya jaso aja sih tuh. Fungsi remnya, gyroscope-nya nyala, main. Nah, kita coba matikan dulu.
Kalau misalkan kalian mau menggunakan mode autonya, tekan tombol 2 kali teman-teman. Nah, ini auto nih teman-teman, ini mode auto ya. Autonya menyala seperti ini. Kalau kita tekan tombol 2 kali tadi, seperti ini, autonya nyala. Nah, lampu ini misalkan nggak dipakai dalam waktu 10 detik, kalau kita menggunakan mode auto, didiamkan gini. Kita coba diamkan, dia otomatis akan mati kalau kita diamkan selama 10 detik ya. Kita coba, mati. Kalau misalkan kita gerakkan lagi, dia akan menyala teman-teman. Nah, menyala lagi ya. Kalau auto dia pengeremannya serasa lebih responsif deh kayaknya. Saya kok ini ya, bener loh. Iya. Ini berarti kalau kita menggunakan mode auto, pengereman, sistem pengereman pokoknya itulah, sama gyroscope-nya ini jauh lebih responsif. Kita coba, ini kan, sensornya jauh lebih responsif teman-teman. Tuh ya kan, gokil nih. Ini jauh lebih sensitif tuh. Gerak-gerakan itu dia ada gerakan juga. Oke, coba kita diamkan selama 10 detik. Oke, mati ya teman-teman, mati. Kita coba lagi. Nah, nyala. Dia bener-bener mati ya. Fungsinya kemungkinan besar untuk saving energi ya. Itu good sih menurutku. Nggak perlu takut lagi kalau misalkan kita kelupaan untuk matikan lampu. Ini gini, Infinix keren. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sensor yang auto teman-teman, lampu ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri antara siang dan malam ya. Bedanya apa? Mungkin di lumennya. Kita coba aja. Ada perubahan seperti ini, kira-kira seperti ini teman-teman cara kerjanya. Kita kembali ke mountingnya teman-teman. Ini mountingnya, dia klip seperti ini ya untuk mountingnya. Jadi ya tinggal gini. Oke, tuh kalau mau pasang mounting, ini plastiknya kayak tipis banget ya. Ini juga tipis banget sih, nih tipis ini, nggak kalau aku sih ngerasa nggak terlalu kokoh, tapi berhubung ininya kecil dan ringan ya no problem sih ya. Pokoknya ojo sampai ditengkek-tengkek ya, pedot guys. Oke, terus ini kalau yang model seperti ini, dia pemasangannya kayak gini. Nah, enaknya kalau misalkan kita pakai mounting model seperti ini, itu jika kita menggunakan tas seperti ini atau tas touring, dia akan sangat mudah untuk dipasang di sini bagian belakang. Nah, kayak gini teman-teman. Ini sih bakalan aman banget ya. Tuh, kelihatan nggak? Seperti ini. Ini kalau di bagian belakang ya. Dan kira-kira mudah nggak bongkar pasangnya? Mudah banget bongkar pasangnya. Dan tetap safety ya. Oke, seperti itu untuk mountingnya. Ini fungsinya adalah kita bisa memasangnya untuk mounting GoPro. Cara pakainya tinggal yang depan kita ngeslot aja. Oke, terus aku ada ini. Nah, ini kebetulan ada mounting yang model GoPro. Pelek guys, serius. Nah, ini posisi dipasang di barfly ya, pemasangan di barfly teman-teman. Kira-kira seperti ini dia.
penyesuaian, adjustment, sudutnya tinggal disesuaikan aja. Ini enak kalau misalkan kalian touring atau main road, ini enak sih. Kalau posisi seperti ini, misalkan untuk touring, saya rasa kabelnya bakalan nyangkut ya, bakalan nyangkut. Bisa nggak ya? Coba. Aduh, kok nggak ada cyclocom. Anggaplah ini nih, menggunakan cyclocom. Oke, misalkan kalian mau touring, terus ini cyclocomnya ya. Aman sih mestinya. Terus dipakai sambil ngecas gitu ya. Bisa sih, mestinya sih bisa ya. Tapi kabelnya akan aku seperti itu. Ini harganya berapa untuk Infinix Cube Lite 2? Harga di ABC atau grupnya SBP teman-teman, Cube Lite 2 dengan spesifikasi baterai 400 mAh, lumennya 30, dia waterproof, IP5, dia bisa auto atau manual mode, dia sudah ada sensor gyroscope dan proxy, dia dapat dua mounting ya, mounting untuk di saddle dan juga untuk mounting di seat post. Lampu ini dibanderol di angka Rp360.000 teman-teman, sama plug dengan ini. Ini juga dibanderol di angka Rp360.000. Kalau misalkan satu paket kayak gini ya berarti 720.000 ya, seperti itu. Worth it atau enggak dengan spesifikasi tadi ya, dengan spesifikasi tadi, terus apa yang kita dapatkan ya worth it aja. Kalau di website dan di boxnya nggak ada keterangan garansi. Kalau biasanya di beberapa kayak kemarin Design, terus Knock, itu memang ada garansinya dan ada apa namanya keterangan seperti apa untuk klaim garansi ya teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira gitu aja ya teman-teman. Worth it atau enggak silahkan kalian ya tentukan sendiri, mau worth it atau tidak itu kan masing-masing orang preferensinya berbeda-beda. Cuman kalau menurut saya dengan harga tersebut apa yang kita dapatkan ya worth it ya, dengan apa yang kita dapatkan loh ya. Terus kalau menurut kalian nggak worth it ya bebas-bebas saja, silahkan, karena ini preferensi masing-masing orang berbeda. Semoga bisa bermanfaat, dan juga kalau video ini bisa bermanfaat untuk kalian, tolong dibantu di share. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel Fanani-Evin. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, kalau kalian punya brand lampu-lampu, silahkan kirimkan lampunya ke saya akan ulas sejujur-jujurnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ini kira-kira penampakannya teman-teman kalau misalkan kita nyalakan di jalanan ya. Ini mode pertama, dia 350 lumen, kemudian turun, dan ini mode kedua lebih low, terus ini flash. Nah, ini kalau flash bisa mampu bertahan di 5 jam. Kalau yang ini 350 lumen 2,5 jam, dia mode kedua itu kurang lebih di 3 sampai 3,5 jam. Kalau flash 5 jam, kira-kira seperti itu.